Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dakwah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kita sebut dakwah karena dakwah artinya mengajak. Jadi kegiatan ajak-ajak kepada kebaikan itulah disebut dakwah. Mengajak orang untuk faham terhadap kebenaran itulah dakwah. Mengajak orang mengingat kepada Allah itulah dakwah. Maka dengan berpegangan kepada dakwah ilallah, berpegangan kepada keyakinan tentang kebenaran yang disampaikan kepada manusia, maka dakwah ini dijalankan dengan sungguh-sungguh. Maka sesuai dengan tabiat dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada al-haq, kebenaran, maka pastinya saja banyak orang yang menentang. Orang yang merasa terpojokan, merasa tersinggung, merasa terkena dengan dakwahnya Kiai Haji Imaduddin, pastinya bakal menolak, bakal resisten, bakal membenci, bakal marah, bahkan bakal melawan. Dan beratnya dakwah Kiai Haji Imaduddin Utsman ini adalah karena yang dibawa adalah bukan sembarang dakwah. Kalau dakwah memberantas judi itu sudah biasa. Orang penjudi akan kelemer-kelemer, lemes sendiri karena merasa tidak punya modal mental atau pembenaran atas tindakannya. Pasti merasa salah. Memberantas jablay juga begitu. Para jablay PSK akan merasa minder ketika didakwahi oleh kiai atau ulama, karena mereka dari awal sudah paham. Dakwah kepada pemabuk juga begitu, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya yang secara terang-terangan terlihat di mata, terlihat fisiknya. Tetapi dakwahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman ini sungguh berat karena dia memberikan pencerahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan yang didakwahi pun tidak pernah merasa salah. Apa pencerahannya? Memberikan informasi, memberikan petunjuk, memberikan wawasan bahwa ada sekelompok orang yang selama ini kita puja-puja, yang selama ini kita sucikan, yang selama ini kita keramatkan, yang selama ini kita layani, kita sembah dalam tanda kutip, dan hanya terjadi di NU, dan mereka mengaku zuriah Nabi, cucu Nabi, ternyata mereka bukanlah zuriah Nabi atau cucu Nabi. Kiai Haji Imaduddin mendakwahkan kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka, wahai masyarakat, wahai muslimin, mereka bukanlah zuriyah Nabi, mereka bukanlah cucu Nabi. Wahai kaum muslimin, kalian semua harus sadar, jangan lagi mentakzimi mereka berlebihan, jangan lagi memuja mereka, jangan lagi mengkeramatkan mereka, jangan lagi menghambakan diri kepada mereka. Wahai kaum muslimin, ingatlah jati diri kalian. Yang kalian puja adalah orang-orang keturunan Yaman saja, orang-orang imigran saja, tetapi kalian adalah asli warga sini, pribumi sini yang tidak ada keturunan Yaman-Yamannya. Maka kalian harus sadar dengan jati diri bangsa kalian sendiri. Cintailah budaya sendiri, cara beragama sendiri, leluhur-leluhur sendiri, kiai-kiai sendiri, ulama-ulama Nusantara sendiri. Cintailah para terah-terah Wali Songo,
yang dakwahnya adalah dakwah Nusantara. Itu saja sebenarnya inti dakwah daripada Kiai Haji Imaduddin yang sungguh mengagetkan para warga muslimin, warga Nahdliyin yang sudah terdoktrin itu. Ini sungguh-sungguh berat diterima oleh berbagai kalangan. Apalagi yang sudah mendarah daging, sudah terdoktrin cukup lama dan sudah yakin 100% terhadap ucapan-ucapan para mereka yang mengaku cucu Nabi atau zuriyah Nabi itu, yaitu dari Bani Alawi, keturunan Alwi, keturunan Ubaidillah di Indonesia. Jadi karena beratnya dakwah ini, tentu saja perlawanannya, resistensinya, caci makinya, hinaannya akan sangat besar, akan sangat berat. Maka saya katakan ini Kiai Haji Imaduddin Utsman ini sungguh jawara yang luar biasa berani. Kalau mengcounter satu Habib, melawan satu Habib misalnya, itu banyak dilakukan orang. Melawan Habib Rizik misalnya banyak dilakukan orang. Melawan Habib Bahar banyak dilakukan orang. Tetapi melawan ribuan bahkan jutaan Ba'alawi atau Habib-Habibnya di Indonesia adalah bukan perkara yang mudah. Di samping Habib asli, yaitu yang keturunan Yaman, juga di backup oleh Muhibbin yang asli Indonesia, tidak ada Yaman-Yamannya. Atau kita biasa menyebutnya Yaman pesek atau budak Yaman, yang sebenarnya sama-sama pribumi tapi menghamba kepada keturunan asing. Itu juga menjadi berat, karena justru Muhibbin inilah yang menjadi tumpuan harapan pembela-pembela dari Ba'alawi ini. Justru mereka inilah yang galak, super berani kepada sesama pribumi, sesama NU asli Indonesia tanpa Yaman-Yamannya ini. Maka melihat kondisi seperti ini, kita semua harus terketuk hatinya, harus mendukung, membantu apa yang didakwahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Jangan biarkan beliau sendiri, karena kondisinya mirip dengan ketika Islam pertama kali diturunkan di Mekah. Sungguh-sungguh berat keyakinan awal yang sukar dirubah. Maka saya pribadi secara bersukarela membantu dakwahnya Kiai Haji Imaduddin, menyadarkan kepada umat Islam, terutama warga Nahdliyin, untuk membuka mata hatinya, untuk membuka nalarnya, untuk membuka ilmunya tentang kajian nasab ini yang memang ada ilmunya, ada kitabnya, ada dalilnya, ada argumennya. Jadi bukan asal ngomong. Maka banyak pula orang yang ikut mendukung. Tokoh-tokoh ikut mendukung, tokoh-tokoh yang menggunakan ilmunya dan kesadarannya pun ikut mendukung. Belum lagi netizen umum yang memang terbuka hatinya mendukung, sehingga medsos ini ramai, penuh dukungan dari para netizen yang percaya kepada tesisnya Kiai Haji Imaduddin atau menyambut dakwahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bagaimana resistensi atau perlawanan dari para habaib Ba'alawi ini? Tadi sudah dikatakan mereka mengandalkan Muhibbin dan masyarakat yang terus-menerus mereka doktrin supaya jangan percaya, ini fitnah, ini provokasi, ini memecah belah umat, ini memecah belah kiai dan habaib, ini orang gila, ini orang tidak waras, ini orang dendam, dan seterusnya yang bertujuan menyerang Kiai Haji Imaduddin dan menarik simpati warga masyarakat. Di mana mereka bisa mengambil simpati itu? Yaitu di arena-arena tabligh akbar, arena-arena pengajian, arena-arena majelis, arena-arena zikir, arena-arena doa, arena-arena ziarah. Itulah lahan mereka untuk mendoktrin dan memperkuat posisi.
Tetapi alhamdulillahnya dunia sekarang sudah ada medsos, sehingga cakupan dakwah Kiai Haji Imaduddin pun lebih besar daripada sekedar majelis atau tabligh akbar. Alhamdulillah sekarang hampir setiap orang punya HP dan bisa mengakses medsos. Disitulah ditemukan pencerahan-pencerahan dari para penggiat medsos, YouTuber, Twitter, Facebooker dan lain-lain yang menjelaskan perihal putusnya nasab Ba'alawi ini ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Plus tidak lagi mengidolakan secara berlebihan. Kalau sekedar hormat, ya semua juga harus kita hormati berdasarkan ilmu dan akhlaknya. Tetapi untuk menjadi pemujanya atau muhibbin fanatik, berani matinya, itu mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Karena kita baik yang asli Indonesia maupun Indonesia keturunan Yaman adalah sama-sama orang Indonesia selama mereka tidak rasis atau tidak memilah-milah kehidupan pergaulan dan seterusnya. Salah satu contoh sulitnya dakwah Kiai Haji Imaduddin adalah ketika berdakwah di Banten, yaitu di Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang. Jadi di Banten ini masih banyak yang mengagung-agungkan habaib, yang menganggap habaib itu sudah 100% zuriyah Nabi. Karena pengaruh doktrin yang kuat tentang fadilah kecintaan zuriyah Rasul dan ancaman terhadap yang mengkhianati zuriyah Rasul atau membenci zuriyah Rasul. Itu sudah tertanam kuat. Tetapi orang-orang yang sudah tersadar kemudian menerima dakwah Kiai Haji Imaduddin Utsman ini dan mengundang beliau ke tempat mereka untuk memberikan pencerahan tentang Maulid Nabi, tentang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang putusnya nasab habaib ini. Tentu saja orang-orang yang tidak senang akan berupaya bagaimana Kiai Haji Imaduddin Utsman ini gagal atau tidak bisa mencapai lokasi atau tidak bisa berdakwah. Karena sudah disebarkan isu atau propagandanya bahwa Kiai Imad adalah provokator, orang jahat, orang tidak benar, orang mungkirun nasab, orang yang ingkar nasab, ingkar zuriyah Nabi. Ini framing yang cukup berat dan kasar. Tetapi alhamdulillah karena dari Kiai Haji Imaduddin dan ulama-ulama Nusantara, para zuriyah Wali Songo sudah mengantisipasi dengan membentuk Laskar Sabilillah yang bertujuan memberikan pemahaman tentang dakwah Kiai Haji Imaduddin Utsman ini, maka mereka berkumpul dan melakukan pengawalan sehingga akhirnya sampailah pada lokasi. Tetapi kemudian ternyata di lokasi pun banyak orang-orang yang akan mengganggu dakwah beliau dengan modal isu tadi, propaganda tadi, kampanye hitam terhadap Kiai Haji Imaduddin. Maka banyak warga yang terpengaruh sehingga banyak yang meninggalkan lokasi. Termasuk salah satu di antaranya yang meninggalkan adalah qori bernama Tubagus Syahroni, yang waktu itu dipanggil atau diundang untuk meramaikan acara. Jadi sang qori ini pembenci Kiai Haji Imaduddin ternyata. Dan ia sendiri memperlihatkan kebenciannya itu dalam status tentang acara tersebut dan menyebut Kiai Imad adalah al-munkirun nasab, si penafi nasab, dan sebaliknya adalah pendukung habaib yang masih terkena doktrin atau isu atau propaganda atau kampanye hitam dari orang-orang yang pro Ba'alawi. Maka sang qori ini pun pergi dan warga-warga yang pro terhadapnya juga pergi meninggalkan Kiai Haji Imaduddin. Lagi-lagi pribumi harus berhadapan dengan pribumi demi seorang Yamani atau keturunan Yaman. Itulah dakwah yang tidak selalu mudah.
tidak bertaburkan bunga, kalungan bunga, ucapan tola al-badru, peluk dan cium hangat, dan jamaah-jamaah yang antusias sebagaimana yang dinikmati para habaib itu sampai saat ini. Tidak. Ini dakwah adalah dakwah berat dan tantangannya pun berat. Tetapi ini justru memperkuat Kiai Haji Imaduddin untuk terus berdakwah, dan kita para pendukungnya terus berdakwah sampai mereka faham, terutama para muhibbin faham tentang inti atau pokok permasalahan dakwah ini, dan mereka mau mempelajari, mau menelaah kitab-kitab kajian yang disodorkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mudah-mudahan kita doakan para muhibbin lambat laun akan mengerti dan menyambut dakwah kita ini. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.